Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, di sini kami kelompok 4 mata kuliah kajian IPS dalam perspektif global yang beranggotakan yang pertama ada Sabika Junior Kansa, yang kedua ada Wahyu Ningsih, yang ketiga ada Isna Nur Aini, yang keempat ada Refdian Ibnu Ismail, yang kelima ada Ramadhani Ayundi, yang keenam ada Lutfia Raihana Putri, yang ketujuh ada Maudi Marcelina, dan yang kedelapan yaitu saya sendiri, Muhammad Firdaus Nasori. Kelompok kami akan membahas tentang isu dan masalah dalam bidang HAM dan juga Hankam, di mana kami akan membahas tentang kasus permasalahan HAM dan juga Hankam bagi etnis Rohingya di Myanmar. Mungkin langsung saja ke pembahasan pertama. Saya Lutfia Raihana Putri dengan NIM 1407620082. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kasus Rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM. Kasus Rohingya merupakan tragedi yang sangat memilukan. Mereka dibunuh ketika ibadah, perempuan-perempuan mereka diperkosa, laki-laki mereka disiksa, anak-anak mereka dibunuh, rumah mereka dibakar. Tentunya hal ini merupakan genosida dan termasuk pelanggaran HAM. Kemudian, pemerintah mereka sendiri tidak terlalu mengacuhkan dan malah ikut serta melakukan tindakan aniaya. Rakyat yang harusnya dilindungi dan disejahterakan tidak terpenuhi haknya. Ini merupakan pelanggaran kewarganegaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM dan pertahanan negara. HAM, hak asasi manusia, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Selanjutnya ada pertahanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurut Hensworth dan Beatty, isu merupakan suatu konsekuensi atas beberapa tindakan dari satu orang maupun beberapa pihak untuk menghasilkan negosiasi ataupun sektor swasta, kasus pengadilan, dan kriminal dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Sedangkan menurut Barry Jones dan Chase, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Apabila tidak ditangani secara baik, akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Isu memiliki sifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara lainnya. Pengertian dari masalah merupakan suatu hal yang membutuhkan sebuah penyelesaian karena terdapat sebuah ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang ada. Masalah juga sering dikaitkan dengan pemecahan masalah ataupun penyelesaian masalah, di mana kita dituntut untuk mencari sebuah jawaban untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Jawaban bisa kita temukan apabila seseorang telah memiliki data serta fakta dan juga informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi. Masalah dapat diselesaikan dengan jawaban yang akan dipilih dengan
mempertimbangkan resiko yang paling kecil. Dan jawaban nggak hanya satu, bisa lebih dari satu ataupun lebih. Masalah memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama sifat negatif, di mana artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalang-halangi alat-alat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sifatnya adalah mengandung beberapa alternatif pemecahan, sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui sebuah penilaian. Sebaliknya, apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditemukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maupun hal-hal yang lain, maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan. Saya Isnanur Aini dengan NIM 1407620041 akan membahas mengenai kasus Rohingya dalam permasalahan HAM dan HANKAM. Pada masa rezim militer Myanmar hingga tahun 2000, etnis Rohingya mendapatkan situasi perlakuan diskriminatif berskala besar. Salah satunya yaitu pada tahun 2000, pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan diskriminatif yang telah mengaitkan konflik di Myanmar, yaitu Burmanisasi. Burmanisasi sendiri merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Buddha di Myanmar, karena agama Buddha merupakan agama mayoritas di Myanmar. Kebijakan Burmanisasi dilakukan melalui marginalisasi orang-orang Muslim Rohingya. Munculnya kebijakan ini pada tahun 1982 disebut sebagai Burma Citizenship Law, yaitu Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan, hak atas tanah, pendidikan, serta pekerjaan yang layak dan cukup. Pemerintah juga menyita tanah etnis Rohingya untuk membangun perumahan masyarakat beragama Buddha. Pada tahun 2013, sekitar 1,3 juta orang Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine Utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Konflik ini memuncak pada Juli 2012. Terjadi kasus pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan, dan penindasan kepada etnis Rohingya. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Sekian, terima kasih. Saya Syabika Junior Khansa akan melanjutkan pembahasan tentang faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya kasus kemanusiaan di Rohingya ini. Jadi faktor yang pertama adalah adanya kasus pemerkosaan seorang perempuan bernama Matilda yang dilakukan oleh 3 orang laki-laki. Kasus pemerkosaan ini berakhir mengenaskan karena Matilda terbunuh dengan cara ditikam, dan juga dari berita yang beredar bahwa aparat melakukan penangkapan pelaku secara tidak transparan, sehingga ini menyebabkan memicunya amarah dari kedua belah pihak etnis. Yang kedua adalah tidak dianggapnya Rohingya etnis Bengali sebagai penduduk asli Myanmar. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian status kependudukan masyarakat Rohingya etnis Bengali, dan juga menimbulkan pemuncakan amarah dan juga peningkatan tingkat kriminalitas seperti pemerkosaan, kejahatan di sekitar, penjarahan, hingga pembakaran rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weningsi dengan nomor induk mahasiswa 1407620024. Selanjutnya ada dampak kekerasan Rohingya, yaitu melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh saat operasi Raja Naga sekitar 200.000 orang. Diberikan status pengungsi dan dipaksa kembali ke Myanmar setelah operasi Raja Naga selesai. Peristiwa Eksodus kedua pada tahun 1991 sampai 1992, sekitar 250.000 orang Rohingya ke Bangladesh. Tahun 2012 tidak ada negara yang menyambut untuk kloter imigran saat negara bagian Rakhine memanas. Bangladesh tidak menerima dengan permasalahan internal karena tidak mungkin menanggung konsekuensi. Selanjutnya ada melakukan pelayaran sebagai berikut. Pelayaran kapal Rohingya berlanjut melalui Laut Andaman bertujuan ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Thailand hanya memberikan waktu 2 hari, menyuruh kembali ke laut dan memberikan berupa perbekalan seperti beras dan air. Selanjutnya ada menyebabkan 150 anak meninggal setiap hari sebelum mencapai umur 5 tahun. Penyebab penyakit yang tidak bisa diobati pada bayi yang baru lahir merupakan faktor terbesar meninggalnya sekitar 500 korban dalam seminggu. Selanjutnya ada melalui lautan Malaysia. Malaysia hanya memperbolehkan mereka berada di daerah Malaysia, tapi tidak mendarat
di daratan Malaysia dan memberikan bantuan kepada Rohingya yang berada di kapal. Indonesia melalui Angkatan Laut tidak mengizinkan Rohingya untuk mendarat di Indonesia. Larangan ini berlaku untuk nelayan dan masyarakat Indonesia karena Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal karena tidak memiliki keluarga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Ayundi dari kelompok 4 kajian IPS dengan NIM 1407266. Di sini saya akan menjelaskan terkait peran Indonesia dan ASEAN dalam menangani kasus Rohingya. Yang pertama itu ada peran ASEAN. ASEAN merupakan sebuah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu anggota ASEAN yaitu Myanmar. Dengan demikian, ASEAN juga membantu terkait permasalahan atau kasus Rohingya di Myanmar. ASEAN berusaha membantu Myanmar dengan etnis Rohingya untuk bisa berdamai sehingga konflik seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah, serta penindasan tidak terjadi lagi terhadap etnis Rohingya yang notabene mayoritas beragama Islam. Selain itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ASEAN seperti negosiasi serta sebagai pemberi jasa-jasa baik secara mediasi dan menyelesaikan sengketa sesuai isi pasal 33 Piagam PBB. Jadi dalam pasal 33 Piagam PBB itu telah menegaskan beberapa cara damai yang bisa ditempuh negara-negara bersengketa seperti Myanmar ini bisa dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrasi hingga ke pengadilan. Peran Indonesia dalam menangani kasus Rohingya. Kasus Rohingya ini juga telah menjadi perhatian Indonesia, yang mana Indonesia merupakan negara yang berhubungan dengan Myanmar karena sesama negara anggota ASEAN. Indonesia menunjukkan peran dan menunjukkan bahwa Indonesia itu peduli dalam menangani masalah etnis Rohingya. Dikarenakan garis besar politik luar negeri Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjaga perdamaian dunia dan perdamaian abadi yang berlandasan keadilan sosial. Berikut peran Indonesia dalam menangani kasus Rohingya, yaitu pemerintah melalui Menteri Luar Negeri yang bekerja sama dengan masyarakat sipil telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa pakaian, alat tidur, tempat penampungan air, makanan, serta tenda untuk menampung pengungsi terhadap etnis Rohingya, baik yang telah mengungsi ke Bangladesh maupun yang berada di wilayah Rakhine. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengirimkan bantuan yang berupa obat-obatan sebanyak 1 ton bagi pengungsi yang mengidap penyakit. Tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia juga melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar dengan menawarkan solusi kepada pemerintah Myanmar serta menyinggung isu Rohingya ini di forum-forum internasional. Indonesia membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bertugas di bidang kemanusiaan yang bernama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau AKIM yang mempunyai tugas untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar. AKIM ini juga mempunyai program kerja yang bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community untuk Myanmar. Jadi dalam program HASCO ini hanya memberikan bantuan terkait bantuan kemanusiaan serta pengembangan kapasitas untuk masyarakat atau area yang terkena dampak konflik di Rakhine. Solusi penyelesaian kasus Rohingya. Menurut pakar hukum dari Universitas Indonesia, Heru Susetio, yang sejak 2008 mendampingi dan meneliti warga Rohingya, yaitu yang pertama, menghentikan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuknya. Yang kedua, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar. Yang ketiga, menegakkan hukum yang adil dan tegas bagi para penjahat kemanusiaan dan pelaku genosida, baik untuk tingkat nasional maupun Mahkamah Pidana Internasional. Yang keempat, melakukan repatriasi para manusia perahu dan pencari suaka yang terserak di banyak negeri saat kondisi keamanan dan sospol sudah kondusif. Lalu yang kelima, Myanmar wajib membuka akses untuk masuknya bantuan kemanusiaan dari Rakhine di Myanmar, entah itu berupa medis, obat-obatan, sandang pangan, air bersih, hingga bantuan pendidikan dari pihak luar. Yang keenam, melakukan rehabilitasi, restorasi, dan rekonstruksi aspek-aspek fisik maupun non-fisik di Arakan atau Rakhine, termasuk readaptasi multikulturalitas di Myanmar. Yang
yang ketujuh, membangun ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta kesejahteraan khususnya di Rakhine dan umumnya di Myanmar. Yang ke-8, mengeluarkan sikap dan tindakan yang lebih proaktif dari PBB dan ASEAN untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Contohnya melakukan intervensi kemanusiaan dan mengirim peacemaking force, pasukan perdamaian. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi